BTTH Kaisar Api, episode 183. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagaimana mungkin? Saudara kedua dari keluarga Qi ini ternyata memiliki kutukan darah, gumam Xiaoyan dengan suara rendah, emosi terkejut mengalir ke dalam hatinya. Kutukan darah adalah hadiah dari ras jahat asing kepada beberapa manusia di dunia. Kutukan darah semacam ini dapat meningkatkan kekuatan penggunanya secara signifikan, tetapi begitu kutukan darah tertanam di dalam tubuh, tidak diragukan lagi itu berarti manusia ini adalah ras jahat asing. Melayani. Tapi agak kasar untuk mengatakan, itulah benih ras alien jahat di dalam tubuh manusia. Setelah benih semacam ini ditanam, saya khawatir akan sangat sulit untuk dibasmi, dan setelah tertanam, saya khawatir ia akan menjadi bagian dari ras alien jahat di masa depan. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling lebih mengerikan dari yang kukira. Mereka tidak hanya berselingkuh dengan klan jiwa Solomon, tetapi juga tampaknya ada hubungannya dengan klan jahat ekstrateritorial, bisik Xiaoyan. Hahaha. Xiaoyan, pergilah ke neraka. Saat ini, kekuatan kedua saudara Qi Haoran justru meningkat satu tingkat, tetapi pupil mata mereka dipenuhi semburat merah yang tak terhitung jumlahnya, dan aura yang sangat jahat muncul dari tubuh mereka. Kekuatan asli keduanya hanya pada tahap awal Kaisar Do Bintang 7 Qi Haoqing, dan Qi Haoran pada tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, tetapi sekarang kekuatan keduanya telah tiba-tiba meningkat satu tingkat, yang membuat tekanan pada Xiaoyan semakin mengerikan. Bagaimana aura kedua manusia ini bisa begitu jahat? Binatang api kehidupan dan kematian secara alami merasakan aura jahat pada keduanya, dan langsung berbicara. Anak manusia, kuharap kau bisa menghentikan mereka sebentar, kalau tidak aku akan gagal mengatasi malapetaka ini, dan aku khawatir kita berdua akan jatuh di sini hari ini. Namun, setelah sekejap mata, binatang api kehidupan dan kematian itu pun tenang. Di saat-saat kritis, tak ada waktu untuk memikirkan banyak hal. Tidak, ekspresi kedua orang ini sepertinya tidak mengetahui hal ini. Namun saat berikutnya, Xiaoyan merasakan perasaan aneh lagi, dan segera membuka mulutnya. Kekuatan jiwa dapat merasakan emosi orang, jadi Xiaoyan yakin bahwa mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa benda ini adalah kutukan darah klan jahat asing. Apa yang kamu gunakan? Bagaimana bisa kekuatan sebesar itu melonjak dalam waktu sesingkat itu? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Hahaha, Xiaoyan, suatu hari kamu akan takut. Kalau begitu, aku akan memberitahumu dengan penuh belas kasih. Benda yang kita gunakan jelas merupakan kekuatan unik dalam keluarga kerajaan Xuanling kita. Namanya Xuanyin. Menggunakan kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan kita dalam waktu singkat. Satu-satunya efek sampingnya adalah ia akan melemah untuk sementara waktu. Han Dao pernah menggunakannya, tetapi Raja Xuanling masih hidup, jadi ia harus mengambil tubuhmu kembali. Qi Haoran tidak gentar, seolah Xiaoyan sudah mati di mata mereka berdua. Kekuatan unik keluarga kerajaan Xuanling. Aku melihat kekuatannya sangat jahat. Aku khawatir itu bukan dari keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan melihat bahwa keduanya arogan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertindak, jadi dia tidak terburu-buru. Mustahil, ini jelas merupakan kekuatan keluarga kerajaan Xuanling kita. Jawab Qi Haoqing langsung. Tetapi setelah Qi Haoqing selesai berbicara, pupil matanya berubah menjadi merah darah dan berdarah. Haoqing, kamu baik-baik saja. Qi Haoran mendengus dingin ketika melihat ini, tetapi dia dengan hati-hati merasakan aura di tubuhnya. Sepertinya, seperti yang dikatakan Xiaoyan, aura itu sangat jahat. Kurasa kekuatan kalian berdua kemungkinan besar berasal dari ras jahat dari luar wilayah ini. Aura jahat di tubuhmu terlalu mengerikan. Xiaoyan seolah ingin memastikan tebakannya, dan langsung membuka mulutnya. Mustahil. Xiaoyan, berhenti bicara omong kosong. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling kami berselisih dengan paviliun pembakaran dupa Anda, kami pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti berzina dengan orang asing. Qi Haoran sangat marah ketika mendengar ini. Kamu tidak akan bisa, tapi itu tidak berarti orang lain tidak akan bisa. Dan menurutku, kalian tampaknya hanya korban, lanjut Xiaoyan. Benarkah? Qi Haoran mendengar kata-kata itu, matanya berbinar penuh tekad, baru saja ingin menarik kembali kekuatan ini, tetapi bagaimana mungkin kutukan darah tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka dalam sekejap. Ah, dengan suara Xiaoyan, saudara kedua Qi Haoran menjadi aneh. Awalnya, pupil mereka berdua hanya merah darah, dan 5 benang darah melambangkan kutukan darah tingkat kelima. Saat itu, kutukan darah memenuhi tubuh mereka. Ah, jangan.
Jeritan itu menggema di dunia yang meleleh. Kedua saudara Ki Haoran itu kesakitan luar biasa, tangan mereka mencengkeram dahi mereka erat-erat, seolah-olah mereka sedang berjuang keras. Astaga, ini pasti klan jahat asing. Melihat ini, Xiaoyan tak ragu lagi, dan tiba-tiba mengerahkan serangannya, bersiap menyerang keduanya. Tidak peduli apa yang mereka berdua katakan, masalah ras jahat ekstrateritorial di tubuh mereka harus diklarifikasi. Dan kali ini, gurunya, Su Jin, berencana menyelamatkan seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling. Jika mereka tidak tahu beritanya, mereka mungkin akan langsung menerjang. Sialan, tepat saat Xiaoyan hendak bergerak, energi emas iblis darah di tubuhnya yang telah tenang tiba-tiba menjadi bergejolak, menyebabkan kekuatan Xiaoyan yang sulit dipadatkan langsung berubah menjadi abu. Kalau kau tidak datang cepat atau lambat, kenapa kau datang di jam segini? Xiaoyan menahan ledakan energi emas iblis darah, dan kedua saudara Ki Hao hanya bisa mengabaikannya untuk sementara waktu. Api suci, tekan aku. Xiaoyan tahu bahwa emas iblis darah di tubuhnya bukan main-main, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia langsung duduk bersila, dan kemudian kekuatan api suci yang menyilaukan menghantam emas iblis darah di dadanya. Tekanan udara pun lenyap. Aneh sekali untuk dikatakan, energi emas iblis darah ini bagus, bagaimana bisa begitu gelisah. Namun, Xiaoyan baru mengerti saat berikutnya ketika dia melihat saudara Ki Hao yang kedua. Sepertinya itu adalah kekuatan antara ras jahat di luar wilayah. Iblis darah Jinki merasakan kutukan darah di antara mereka berdua telah berubah, kata Xiaoyan. Penekanan. Saat Xiaoyan menggunakan api suci berulang kali untuk menekan ki emas iblis darah di tubuhnya, ki emas iblis darah di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang. Seluruh tubuhnya telah ditekan. Xiaoyan ketakutan. Jika ki emas iblis darah benar-benar meletus, aku khawatir dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengatasinya. Untungnya, ki emas iblis darah hanya tertarik, dan tidak ada letusan yang nyata. Kedua orang ini, sepertinya tidak ada bantuan. Setelah menekan energi emas iblis darah di tubuhnya, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya kepada dua saudara di depannya. Keduanya tampaknya telah kehilangan seluruh tekad mereka saat ini, dan mereka telah menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Masih terlambat selangkah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ketika dia baru saja menekan energi emas iblis darah di tubuhnya, aku khawatir pikiran terakhir kedua saudara ini telah diserap oleh kutukan darah. Hehe, dua orang ini, apa yang akan kamu ketahui tentang hal-hal itu? Jika kau tidak memanfaatkan kutukan darah tingkat kelima dengan baik, kau harus tahu hal lain yang seharusnya tidak kau ketahui. Rasa ingin tahu akan membunuh kucing. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, kata Raja Xuanling. Klan jiwa, Solomon, kau mungkin tak pernah membayangkan bahwa semua kerja sama antara keluarga kerajaan Xuanlingku dan kau hanyalah untuk menutupi kekuatan itu. Semoga kedua orang ini pantas mati. Lebih baik mati di tangan orang-orang di paviliun Fenxiang. Hahaha. Setelah Xuanling Cheng selesai berbicara, dia tertawa aneh, tetapi di tubuh Raja Xuanling, kutukan darah yang persis sama dengan dua saudara lelaki dari keluarga Qi sedang membayangi. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, sebenarnya ada 7 jalur. Kekuatan jahat yang dahsyat. Xiaoyan menatap kedua saudara Qi yang sudah kehilangan vitalitasnya di hadapannya, lalu bergumam, jelas sekali bahwa kekuatan mereka berdua, yang berada di tahap tengah Kaisar Do 7 Bintang dan tahap akhir Kaisar Do 7 Bintang, ditambah dengan kekuatan jahat dari luar angkasa, telah sangat meningkatkan tekanan pada Xiaoyan. Bunuh. Ki Haoran tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dengan mata penuh darah, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Dan gas hitam yang sangat padat di sekelilingnya, seperti racun, baru saja menyentuh jejak lava cair, dan lava itu benar-benar lenyap seketika. Ini pertandingan besar sekarang. Xiaoyan merasa getir di hatinya, mengapa dia selalu berurusan dengan ras jahat di luar dunia. Demi mendapatkan api suci di pegunungan gurun, aku hampir jatuh ke tangan iblis darah. Meskipun akhirnya aku mendapatkan api suci, energi emas iblis darah juga menggerogoti tubuhku. Aku khawatir benda ini tidak sembuh dengan baik. Sekarang setelah aku menemukan benda seperti itu di reruntuhan, Xiaoyan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiaoyan bertanya pada binatang api kehidupan dan kematian. Sepertinya aku meremehkan kengerian Lei Jie ketika kau memberiku waktu 3 menit. Binatang api kehidupan dan kematian juga mengetahui situasi Xiaoyan saat ini, dan langsung berbicara langsung. Jika Xiaoyan dapat membantu dirinya sendiri seperti ini, binatang api kehidupan dan kematian secara alami akan membantu Xiaoyan. Bunuh. Begitu suara Ki Haoran jatuh, kedua saudara itu bagaikan hantu,
dengan aura seperti racun dari klan jahat asing di sekitar mereka, meraung menuju lokasi Xiao Yan. Tidak, tubuh abadi ini tidak bisa bertahan melawan dua serangan ini. Xiao Yan langsung memutuskan apa yang harus dilakukan, dan segera menyimpan tubuh abadi itu. Lagi pula, benda ini berhubungan dengan api suci berikutnya. Jika diserang oleh kejahatan asing dan keluarganya tercemar, Xiao Yan akan menangis tanpa air mata. Hati api Tianyan, keluarlah untukku. Sesaat kemudian, Xiao Yan tak peduli lagi. Di atas tangannya, ia meraih kristal api suci berwarna merah menyala, dan aura suci yang tak tertandingi langsung muncul. Sumber api suci itu pun keluar, dan lava cair di dunia lava ini seakan mengeluarkan suara yang sangat riang, seolah-olah sang menteri memanggil rajanya untuk kembali. Bertahan. Saat berikutnya, Xiao Yan tak berani lengah, ia harus memadatkan api suci di tangannya menjadi dinding api kaki yang besar, mencoba bertahan dari serangan saudara kedua keluarga Qi. Bum bum bum, pupil mata Qi Haoran dan Qi Haoqing memerah, tanpa ada gejolak lain, mereka menepuk Xiao Yan dengan ekspresi kosong. Gulu, dua kekuatan jahat yang sangat mengerikan itu langsung menjerat Xiao Yan, dan kemudian raut wajah Xiao Yan berubah. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun Seng Yan dapat mengisolasi kekuatan jahat tersebut hingga batas tertentu, dirinya saat ini terlalu lemah, dan kendali api suci belum mencapai tingkat kesempurnaan. Huang Quan marah. Segel Kaisar. Teratai keheningan. Xiao Yan terus-menerus menunjukkan metode serangannya dalam upaya untuk meredam kekuatan jahat. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, satu-satunya orang yang akan terluka pada akhirnya adalah dirinya sendiri. Bum bum bum, serangan Xiao Yan menyentuh kekuatan jahat kedua bersaudara itu, dan seketika padam bagai api bertemu air, dan jejak asap putih mengepul. Tentu saja, yang dipadamkan adalah jejak kekuatan jahat dalam diri saudara kedua keluarga Qi. Apiku memiliki kemampuan menahan yang kuat terhadap ras jahat di luar wilayah. Xiao Yan sangat gembira melihat ini. Lagi pula, Xiao Yan memiliki api suci asli, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Bunuh. Sepertinya Xiao Yan tidak hanya menggunakan api besar untuk bertahan, tetapi juga menyerang mereka berdua. Seketika, darah jahat di matanya membumbung tinggi. Aku khawatir kedua orang ini bahkan tidak tahu bahwa kutukan darah bisa membunuh orang. Melihat ini, hati Xiao Yan dipenuhi dengan sedikit kesungguhan. Dua orang di depannya jelas di luar jangkauan kemampuannya. Selama pertempuran di dunia lava, kerumunan di atas area rawa segera menjadi tidak sabar dan ingin turun dan melihat-lihat. Semuanya, dengarkan aku. Aku tahu semua orang cemas tentang hidup dan mati Eric Wan. Masalah ini belum diselesaikan oleh penjaga, dan jelas ini bukan saatnya untuk masuk. Tapi kalau kau sedang terburu-buru, kita bisa biarkan para ahli yang lebih kuat dari mendiang Kaisar Do Bintang 6 turun dan mencari tahu. Soal bahayanya, itu tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Song Yue melihat semua orang di atas rawa gelisah, dan dia langsung tahu itu. Kurasa aku tidak bisa menghentikan mereka turun sekarang. Namun, meskipun tidak dapat menghentikan mereka dari jatuh, hal itu dapat mengurangi jumlah orang yang jatuh. Di satu sisi, hampir tidak ada kesempatan bagi yang lemah untuk memasuki yikuan kedua kehidupan dan kematian, dan turun hanya akan menambah masalah, jadi Song Yue memiliki rekor saat ini. Pada tahap akhir Do di bintang 6, aku akan melihatnya. Kalau kalian terlalu lemah, kemungkinan besar kalian akan mati. Hanya pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Do di bintang 6 yang bisa tumbang. Ini terlalu berat. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang berkumpul langsung berkata, kalau begitu, semua orang kuat yang memenuhi standar harus pergi. Song Yue tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk, lalu berbalik ke arah rawa. Di antara kerumunan, hanya Wudu, Linzu, Xinglong, Xiaobi, Mu Yingying, Song Yue, Feng Hong, dan lainnya yang mengenal Xiao Yan. Mereka terbang langsung menuju rawa. Saat ini, di dunia yang meleleh di bawah rawa, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Para pekerja dan manajemen benar-benar tidak percaya bahwa kutukan darah kelas 5-mu bisa menahanku di sini. Xiao Yan terengah-engah, jelas kekuatan dua orang di depannya membuat Xiao Yan menderita. Sedikit bingung, Susu, aku tidak menyangka kau begitu ulet. Kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami? Pastikan kau mendapatkan apapun yang kau inginkan, kata Qi Haoran tiba-tiba. Namun, Xiao Yan tidak merasakan kegembiraan apapun tentang hal ini, karena saat ini, saudara kedua dari keluarga Qi telah sepenuhnya terkikis oleh aura klan jahat ekstraterestrial dan berubah menjadi anggota klan jahat ekstrateritorial, bukan manusia. Klan jahat ekstrateritorial, hanya sekelompok orang jahat. Xiao Yan tersenyum tipis ketika mendengarnya.
Meskipun tabu untuk memiliki dua pembangkit tenaga listrik di depannya, Xiaoyan merasa bahwa jimat pemakan jiwa di tubuhnya tampaknya bergetar sejak saat keduanya baru saja berubah, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka. Wah, karena kamu terobsesi dengan hal itu, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kami akan membiarkanmu memiliki keinginan mati yang memuaskan. Begitu suara Ki Haoran jatuh, tiba-tiba kekuatan jahat yang tak tertandingi menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari bahwa kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa disentuhnya sekarang. Jadi, jangan ragu, tepat ketika aku hendak melarikan diri dari sini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan tiba-tiba lepas kendali, dan terlepas, muncul di ruang ini. Saat ini, binatang api kehidupan dan kematian sedang berkonsentrasi pada bencana. Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiaoyan, tetapi kedua saudara Qi itu sama sekali tidak peduli. Jimat pemakan jiwa. Xiaoyan melihat kemunculan benda yang sangat misterius ini, yang konon merupakan salah satu harta karun terbaik di dunia hantu, dan langsung ragu-ragu, tidak tahu apa tujuan benda ini saat ini. Namun, ia merasa agak gelisah. Kekuatan jahat yang terkandung dalam jimat pemakan jiwa ini mungkin lebih mengerikan daripada dua jimat yang ada di tangannya. Jimat pemakan jiwa. Melihat kekuatan jahat kedua saudara Ki Haoran yang masih tertawa, dia mendengus dingin, lalu menatap lurus ke arah rune misterius di telapak tangan Xiaoyan. Misteri Soliter, 3 lebih jahat dari kekuatan jahat di dalamnya. Kenapa? Apakah kau mengenali benda ini? Xiaoyan langsung bertanya ketika melihat kekuatan jahat di tubuh Ki Haoran sambil berseru. Nak, berikan ini padaku. Apapun yang kau butuhkan, aku bisa memberikannya. Kekuatan jahat Ki Haoran mengendalikan Ki untuk segera berbicara. Untukmu, baiklah. Xiaoyan mendengar ini dan tersenyum, seolah-olah seringai perlahan terdengar di dalam hatinya. Jimat pemakan jiwa ini telah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Kecuali Xiaoyan mengambil inisiatif untuk melepaskan ikatan ini, atau Xiaoyan jatuh, orang lain tidak akan bisa menggunakan benda ini. Karena itu, ketika kekuatan jahat ini berbicara, Xiaoyan tidak menunggu sama sekali. Dengan ragu, ia berkata langsung, "Berikan padaku." Xiaoyan melihat mata Ki Haoran menatap jimat pemakan jiwa yang misterius dan jahat di telapak tangan Xiaoyan, keserakahan yang tak terlukiskan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, lalu tiba-tiba melemparkan jimat pemakan jiwa di tangannya ke arah Ki Haoran. Hahaha, jimat pemakan jiwa, akhirnya aku menemukanmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi yang ke-9 di dunia hantu, dan siapapun yang kuat harus menghormatiku. Hahaha. Senyum Ki Haoran yang mengerikan menggema di seluruh dunia yang meleleh. Sementara itu, Ki Haoqing di sampingnya menatap Ki Haoran dengan tatapan kosong. Yaitu, Ki Haoran, apa yang dia lakukan? Apa benda di tangannya itu? Tak lama kemudian, kerumunan yang masuk perlahan-lahan sampai di tepi rawa, puncak dunia yang mencair. Masih terlalu dini untuk bahagia. Karena Xiaoyan sedang berkonsentrasi menghadapi kekuatan jahat ras jahat di luar wilayah itu, ia tidak menyadari kerumunan yang sudah muncul. Mengikuti suara Xiaoyan, kekuatan dari Xiaoyan menyerbu ke arah Ki Haoran, tetapi targetnya adalah jimat pemakan jiwa di tangannya. Jimat pemakan jiwa di tangan Ki Haoran dikendalikan oleh Xiaoyan, dan tiba-tiba berubah menjadi gas hitam yang sangat aneh. Dengan suara siulan, ia langsung melahap Ki Haoran. Nafasnya hilang sama sekali, jelas sudah jatuh, bahkan buihnya pun tidak tersisa. Tidak, kamu tidak bisa melahapku. Saya, tuanmu. Sebelum Ki Haoran bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung ditelan oleh jimat pemakan jiwa. Di sisi lain, Ki Haoqing, dengan ketakutan di matanya, melarikan diri mati-matian menuju daerah rawa, mencoba menjauh dari Xiaoyan, sang iblis pembunuh. Giliranmu. Saat jimat pemakan jiwa melahap Ki Haoran, kekuatan Ki Haoran setara dengan tahap akhir Kaisar Do Bintang 7, dan semua sampah yang ditelan oleh jimat pemakan jiwa pun tak tersisa, lalu ia memegang jimat pemakan jiwa hitam itu. Melarikan diri menuju Ki Haoqing. Namun, jimat pemakan jiwa melahap Ki Haoran dan menyebarkan kekuatan jahat ke dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatan jahat itu langsung diserap oleh energi emas iblis darah, yang memengaruhi persepsi Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan tepat di dunia lava cair, ketika seseorang mengejar orang lain secara dramatis muncul, beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak lava cair tidak dapat menahan diri untuk bergumam, Xiaoyan ini benar-benar berani membunuh seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling. Setelah orang kuat itu selesai berbicara, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Namun kebenaran ada di depan Anda. Tepat ketika mereka tiba di dunia cair, mereka dengan jelas melihat bahwa Ki Haoran tampak gila,
dan kemudian Xiao Yan menunjukkan kekuatan hitam, dan semua sampah yang dibunuh Qi Haoran tidak tersisa. Sekarang merepotkan, Xiao kembali sadar, dan sepertinya telah menemukan orang-orang kuat itu di langit, dan langsung mendengus dalam hati. Nah, Xiao Yan, beraninya kau membunuh murid-murid keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang kurasa kau melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mandi. Sebuah sosok yang familiar berbicara perlahan di antara kerumunan. Orang ini adalah Su Guang. Su Guang sebelumnya bersembunyi di antara kerumunan karena dia terluka parah, tetapi sekarang dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan dan segera berdiri. Xiao Yan membunuh pengikutnya sendiri. Masalah ini bisa besar atau kecil. Dengan temperamen Su Guang, wajar saja jika Min Jiao tidak mungkin melakukan ini demi pengikut kecil dan Xiao Yan, tetapi Qi Haoran dibunuh oleh Xiao Yan. Ini berbeda. Siapakah Qi Haoran? Qi Haoran bisa dikatakan sebagai murid paling berbakat dan berkuasa di keluarga kerajaan Xuanling. Ledakan, dentuman. Xiao Yan, kau harus menunggu sanksi dari keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Su Guang selesai berbicara, ia keluar dari dunia yang meleleh. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir reruntuhan itu tidak akan bisa bermanfaat, jadi sekarang satu-satunya cara adalah menggunakan berita ini. Berita ini memberitahu keluarga kerajaan Xuanling bahwa seseorang akan datang untuk membereskan Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, dia benar-benar membunuh Qi Haoran. Meskipun Xiu Qi sangat terkejut, Qi Haoran adalah sosok yang sangat kuat di tahap tengah Dou di 7 bintang, dan Xiu Qi sendiri tidak yakin akan menang. Keluarga kerajaan Xuanling pasti tidak akan menyerah, ini masalah besar. Melihat ini, Qin Xin menyadari pentingnya masalah ini, jadi dia berkata perlahan dengan suara rendah. Hubungan antara Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling seperti air dan api. Aduh, sepertinya takdir Xiao Yan memang seperti ini. Melihat ini, Song Yue menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sebelum Xiao Yan memberi mereka pil obat untuk membantu kekasihnya menghilangkan rasa sakit, Song Yue memiliki kesan yang baik tentangnya. Sepertinya Paviliun Fenxiang sedang dalam masalah besar. 5 racun itu juga berkata pelan, dan murid sekte paling senior seperti mereka tentu tahu betapa pentingnya murid tertua yang berbakat bagi sekte tersebut. Aku tidak peduli. Melihat ini, Xiao Yan tanpa ragu-ragu, menyimpan jimat pemakan jiwa, mengatur napasnya, dan terbang sedikit ke arah Mu Yingying dan kelompoknya. Sosok Xiao Yan baru saja mencapai puncak dunia yang meleleh, dan semua orang tiba-tiba mundur selangkah. Kamu baik-baik saja. Mu Yingying tidak peduli dengan hal lain, dia hanya peduli dengan keselamatan Xiao Yan. Tidak apa-apa, jawab Xiao Yan lembut. Tidak apa-apa, tidak ada yang lain. Ayo kita kembali dan bicarakan hal-hal lain. Melihat Xiao Yan ragu untuk berbicara, Xiu Qi berkata langsung. Semuanya, kita di sini hanya untuk memasuki mata air kehidupan dan kematian. Adapun hal-hal lainnya, Xiu Qi mendengus dingin, lalu niat membunuh muncul dari langit. Melihat ini, para tokoh terkemuka lainnya mundur selangkah, tetapi Xiao Yan tahu bahwa orang-orang ini adalah pengikut sekte tertentu yang sangat baik. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, jelas tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap jimat pemakan jiwa yang menyedihkan itu. Tepat ketika Xiao Yan membunuh Qi Haoran perlahan mereda, di dunia yang meleleh, tubuh besar tiba-tiba bergerak dengan hebat. Sang penjaga telah berhasil selamat dari musibah, kata Song Yue perlahan dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Penjaga telah berhasil melewati malapetaka. Tepat saat suara Song Yue jatuh, tiba-tiba di dunia yang meleleh, seekor raksasa perlahan muncul dari dunia yang meleleh. Tetap saja seekor binatang api kehidupan dan kematian. Hanya saja, binatang api kehidupan dan kematian saat ini telah mengalami perubahan yang nyata pada tubuhnya, dan telah berhasil selamat dari malapetaka. Beberapa api kuning tanah jarang muncul samar-samar di tubuhnya, dan api ini jelas memiliki jejak aroma api suci. Binatang api kehidupan dan kematian saat ini tidak diragukan lagi berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelum bencana. Ho ho ho, binatang api kehidupan dan kematian itu baru saja muncul, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit sambil meraung panjang. Suaranya yang memekakkan telinga membuat banyak pria kuat merasakan ledakan ketakutan. Saat berikutnya, banyak orang kuat merasakan penindasan yang sangat kuat. Bum bum bum, binatang api hidup dan mati melirik Xiao Yan dengan santai, seolah-olah dia tahu di mana Xiao Yan berada dan tidak bisa mengganggunya, tetapi dia mengalihkan pandangannya ke orang lain, tatapannya sangat tajam. Lagi pula, Xiao Yan sudah setuju sebelumnya bahwa orang-orang ini adalah rekan Xiao Yan. Sedangkan yang lain, tidak masalah bagaimana mereka menyerang Xiao Yan. Binatang ajaib tingkat Dou di bintang 8. Song Yue langsung mengerutkan kening saat melihat ini. Jelas,
Kekuatan penjaga ini terlalu mengerikan, dan aku khawatir tidak akan membantu untuk bersatu dengan semua orang di sini. Keluar, kalau tidak, mati. Setelah binatang api kehidupan dan kematian itu selesai berbicara, ia menghembuskan napas, menyelimuti Xiao Yan dan rombongannya. Tanpa ragu, napas itu langsung mengirim mereka semua ke dunia yang meleleh. Bajingan, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba memerah. Sekarang, saya khawatir orang-orang bodoh itu tahu bahwa terobosan penjaga tadi pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan, jadi sekarang penjaga itu telah menerobos, tentu saja, untuk membalas kebaikan Xiao Yan dan mengirim mereka langsung ke mata air kehidupan dan kematian. Mari kita mulai bersama. Mustahil membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya berhasil. Mereka tampak pantang menyerah, lalu banyak pria kuat bergumam dalam hati. Bum bum bum, dengan aksi serentak dari banyak pria kuat, energi kehidupan yang mengerikan itu langsung berkumpul menjadi seberkas cahaya yang sangat menyilaukan, menyerang binatang api kehidupan dan kematian. Meskipun monster api kehidupan dan kematian baru saja menerobos, kekuatan internalnya agak lemah, tetapi terlalu konyol jika dia bahkan tidak bisa menangani udang-udang kecil ini dengan kekuatannya saat ini di level Kaisar Petarung Bintang 8 yang bermartabat. Dengan suara binatang api kehidupan dan kematian, cairan cair itu berjatuhan dengan dahsyat, dan dalam waktu singkat, ia menyatu menjadi binatang buas. Kelompok cahaya kekuatan kehidupan. Tidak, kembalilah. Song Yue awalnya tidak terima. Lagi pula, godaan hidup dan mati Yikuan terlalu besar, jadi mereka yang beruntung masih tetap di sini. Namun, ketika binatang api kehidupan dan kematian mulai menyala, Song Yue tahu bahwa kelompoknya tidak mempunyai peluang sama sekali. Karena tidak ada hubungan antara hidup dan mati Yikuan. Ayo pergi. Song Yue menerima pukulan itu dan bersiul langsung. Lalu, tanpa henti, ia menggulung tangan giok merahnya dan menariknya untuk berlari keluar. Tidak, itu terlalu kuat. Melihat ini, kelima racun itu hanya bisa mendengus dingin, dan segera meninggalkan tempat itu bersama Lin Zhu. Adapun Feng Hong, Du Chun, dan Xing Taki yang lain, mereka saling berpandangan dan segera mundur. Sial, para pembangkit tenaga listrik lainnya menyaksikan yang terkuat mundur satu demi satu, dan segera melihat kelompok cahaya kekuatan hidup yang runtuh dengan cepat diserang oleh binatang api kehidupan dan kematian. Sekelompok pengecut, melihat ini, binatang api kehidupan dan kematian membuka mulut mereka sedikit. Tapi sekarang tenanglah, binatang api kehidupan dan kematian telah menembus Dou di bintang 8. Sekarang jelas ia perlu beristirahat. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka telah menuju mata air kehidupan dan kematian. Keberhasilan mereka pada akhirnya bergantung pada keberuntungan mereka. Xiao Yan, kau baru saja. Xiuqi dan kelompoknya berjalan menuju mata air eri kehidupan dan kematian, lalu Xiuqi tak dapat menahan diri untuk berkata. Tindakan Xiao Yan untuk membunuh Qi Haoran tadi terlihat jelas oleh mereka yang hadir. Aduh, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menyadari keseriusan masalah ini, dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia membunuh udang kecil seperti di Sekte Ming, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia membunuh murid penting keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling tidak akan menyerah, dan karena hubungan mereka dengan keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan memanfaatkan ini. Pada saat itu, saya khawatir bakat Xiao Yan akan abnormal, dan pavilion Fen Xiang tidak akan dapat melindunginya. Aku percaya padamu. Tepat ketika beberapa orang bertanya-tanya, Yue Ru dan Mu Yingying menatap Xiao Yan dengan tegas. Apa yang terjadi tadi memang seperti yang kau lihat. Qi Haoran ingin membunuhnya, tetapi keluarga kerajaan Xuanling tampaknya terkait dengan klan jahat asing, jadi pembunuhan tadi sepenuhnya merupakan pembunuhan tak berencana, karena aku punya seseorang yang bisa menangani klan jahat asing di tanganku. Jadi, barusan makhluk itu lepas dari belengguku dan langsung membunuh Qi Haoran. Kalau tidak, dengan kekuatanku saat ini, masih sulit membunuh Qi Haoran dalam hitungan detik, jelas Xiao Yan. Keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya ada hubungannya dengan klan jahat asing. Xiuqi mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut. Dia tahu bahwa keempat karakter klan jahat asing itu menakutkan di seluruh dunia 1000 besar. Di dunia Dakian, banyak tempat telah dirusak oleh klan jahat asing, jadi siapapun mereka dapat dianggap sangat membenci klan jahat asing. Jadi, jika ada kekuatan yang diam-diam berkolusi dengan klan jahat asing, niscaya akan dianggap oleh penduduk dunia Dakian sebagai musuh. Berjuanglah untuk musuh, entahlah, tapi Qi Haoran dan Qi Haoqing memiliki aura klan jahat asing dengan harga yang mahal, dan kekuatan mereka berdua juga meroket di bawah pengaruh napas klan jahat asing itu. Awalnya aku ingin menangkap mereka dan menyelidikinya, tetapi Qi Haoqing berhasil lolos, kata Xiao Yan dengan menyesal.
Sepertinya masalah ini terlalu serius, kamu harus berhati-hati. Begitu masalah ini selesai, segera laporkan ke sekte masing-masing. Hal semacam ini di luar jangkauan kita, kata Xiuqi dengan sungguh-sungguh. Klan jahat dari luar wilayah. Qin Xin mendengar kata-kata itu, jejak kebencian melintas di matanya. Jelas setiap kali dia mendengar kata-kata ini, Qin Xin merasa tidak nyaman. Setelah insiden reruntuhan kali ini, aku khawatir situasi Xuan Santian akan berubah. Leng Fuyao sepertinya tahu sesuatu. Mari kita selangkah demi selangkah. Jika keluarga kerajaan Xuanling benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, Xiaoyan, demi Qi Haoran, maka bahkan jika aku mati, aku harus menggigit sepotong besar daging dari keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan tersenyum tak percaya. Ia berkata sambil tersenyum, tetapi semua orang tahu ketegasan dalam suaranya. Jangan khawatir, kami juga ada. Mu Feng mendengar suara Xiaoyan dan meletakkan tangannya di bahunya. Mu Yingying dan Qin Xin juga tertawa. Ayo pergi, di bawah sana ada pintu masuk ke mata air kehidupan dan kematian. Hati Xiaoyan berdebar kencang, lalu ia perlahan berjalan turun. Apakah itu pintu masuknya? Kekuatan jiwa Leng Fuyao yang luar biasa langsung merasakan seberkas cahaya muncul dari lava dan segera membuka mulutnya. Di dunia yang meleleh, sebuah pintu cahaya dengan cahaya khusus muncul, dan kemudian semua orang melewati pintu cahaya itu, dan sepertinya samar-samar merasakan sesuatu darinya. Disitulah, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Berdasarkan apa yang binatang api kehidupan dan kematian katakan kepadanya, ditambah dengan persepsi Xiaoyan, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa itu adalah pintu masuk. Masuk dan lihat, Mu Feng menatap gerbang cahaya dan berkata dengan sedikit harapan namun ragu-ragu. Meskipun ada banyak hal misterius di Yikuan kehidupan dan kematian, semuanya juga sangat berbahaya. Semuanya, berhati-hatilah setelah masuk, Xiaoyan menasihati. Ya, semua orang setuju, lalu mereka semua bergerak menuju mulut cahaya itu. Saat Xiaoyan dan kelompoknya masuk, beberapa perubahan terjadi pada dua Yikuan kehidupan dan kematian. Hehe, ada seseorang di sini. Di mata air kehidupan dan kematian, di samping meja batu, seorang pemuda berbicara perlahan. Monster tua yang kejam, kali ini kau tidak akan mau memakan gadis lagi, kan? Di atas meja batu, ada seekor tikus. Tubuh tikus itu berwarna perak dan putih, tetapi cakarnya sangat tajam, tetapi kekuatan tikus ini tampaknya sangat mengerikan. Dan pemuda itu berpakaian sangat elegan, tampak seperti seorang sarjana. Yin kecil, apa yang kau katakan? Apakah aku orang seperti itu? Pemuda yang dikenal sebagai monster tua yang ganas itu memutar matanya ke arah tikus yang tergeletak di atas meja batu dan berkata, monster tua yang ganas, hidup dan mati, muda dan mudah menua, semua ini adalah kejadian biasa. Jika kau melakukan ini, kau akan dihukum oleh Tuhan, dan kami tidak akan bisa menolongmu saat itu. Dan sekarang, monster-monster lain telah dipanggil oleh orang di Pulau Guanghan. Sekarang tinggal aku dan kau. Jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir tak seorang pun di Pulau Guanghan akan mudah memaafkanmu. Tikus perak kecil itu tampak bangga. Baiklah, karena ada beberapa orang di sini, ayo kita temui mereka bersama. Kita sudah lama tidak ke sini sejak kita lahir dan mati, kata monster tua yang ganas itu. Sialan, hidup dan mati Erikuan. Tempat ini hanyalah genangan air yang tak terpakai, tak berguna setelah bertahun-tahun. Kata tikus perak kecil itu dengan nada meremehkan, lalu naik ke atas monster tua yang ganas itu. Kedua sosok itu perlahan menghilang. Namun, monster tua yang ganas itu berkata, mata air kehidupan dan kematian ini baru saja rusak, kalau tidak, kau pikir tempat ini akan begitu sunyi. Setelah berbicara, ia melirik sekilas ke arah sana sebelum perlahan menghilang. Sudah sampai, Xiaoyan dan kelompoknya memasuki dimensi lain langsung melalui pintu cahaya di dunia cair. Tempat ini benar-benar jahat. Reruntuhan ini awalnya adalah ruang khusus, dan Yikuan kehidupan dan kematian adalah ruang terpisah. Tulisan tangan ini, Mu Feng tak kuasa menahan diri untuk berkata, jika ingin menciptakan ruang di luar angkasa, kekuatan semacam ini jelas bukan pertarungan para makhluk abadi. Tempat ini begitu sunyi, ujar Mu Yingying langsung setelah memasuki mata air kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, apa yang menarik perhatian semua orang adalah pulau berbentuk lingkaran konsentris. Tempat di mana semua orang berdiri secara mengejutkan terputus seperti penampang, dan jika dilihat ke bawah, terlihat jelas sebuah cekungan besar. Di dalam cekungan, hanya ada dua bundaran. Bundaran melingkar ini terbagi menjadi dua bagian dalam dan bagian luar. Bundaran bagian dalam terletak di tengah, dan terdapat meja batu yang terbuat dari batu.
Di tengah dua pulau bundar itu, banyak mengalir mata air aneh, tetapi Xiao Yan tidak merasakan adanya perbedaan dari mata air itu. Apakah ini sumber kehidupan dan kematian? Mungkinkah aku salah? Mu Feng juga bertanya setelah putaran induksi, karena tempat ini benar-benar terlalu terpencil, dan tidak terlihat seperti kehidupan dan kematian aneh yang seharusnya dialami Erikuan. Ayo kita lihat dulu. Sepertinya sudah membuat keputusan, Xiao Yan berbicara perlahan. Hati-hati, pasti ada monster tua yang ganas di sini. Dia adalah yang terkuat di antara ketiga monster tua itu. Karena disinilah dia tinggal, kata Yueru tiba-tiba dengan waspada. Masih ada orang yang tinggal di tempat burung tidak buang air besar. Mu Feng tertawa tak percaya saat mendengarnya. Namun, hal ini tidak dapat disalahkan pada Mu Feng. Faktanya, tidak ada yang lain di sini selain dua pulau melingkar yang konsentris, jadi tidak realistis bagi sebagian orang untuk tinggal di sini. Menurutku, mata air di tengah pulau itu adalah mata air kehidupan dan kematian yang legendaris, tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Mu Feng sudah dekat dengan mata air itu sebelum berbicara perlahan. Mata air ini terlalu biasa, dan mustahil bagi kita untuk mengembangkan energi kehidupan di dalam tubuh kita, kata Leng Fuyao setelah beberapa saat. Mungkinkah dia tertipu oleh binatang api kehidupan dan kematian? Xiao Yan juga agak bingung, dan langsung bergumam pada dirinya sendiri. Jangan dilihat, ini seharusnya mata air eri yang hidup dan mati. Soal kenapa mata air ini seperti ini, aku juga ingin bertanya pada beberapa orang. Tepat ketika semua orang kebingungan, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di depan mereka. Yang menarik perhatian semua orang adalah seorang pemuda berbakat yang tampan dan rupawan. Siapa orang ini? Melihat kemunculan pria itu, Xiao Yan dan kelompoknya langsung waspada. Fakta bahwa orang ini dapat muncul di sini dengan tenang, tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Terlebih lagi, Xiao Yan yakin bahwa orang-orang di luar telah diusir oleh binatang api kehidupan dan kematian, jadi mungkin hanya ada satu orang di sini sekarang. Monster tua yang ganas. Tapi monster tua yang dibenci itu begitu tua. Kenapa monster tua yang kejam ini begitu muda? Apakah kau monster tua yang ganas? Rune warisan di dahi Yueru memancarkan sedikit cahaya, lalu Yueru seolah tahu sesuatu dan berkata, warisan rune peri bulan peri, dia benar-benar orang yang beruntung. Meski memiliki benda ini belum tentu berarti mewarisi rune peri bulan, selalu ada kesempatan untuk mencobanya. Kurasa aku hampir kehilangan nyawaku untuk mendapatkan benda ini, meskipun akhirnya gagal. Monster tua yang ganas itu, tak heran jika ia langsung mengenali dirinya sendiri saat berhadapan dengan Yueru. Lagi pula, Yueru adalah manusia yang ditanam oleh peri cahaya bulan untuk mewarisi rune tersebut. Jika ia bahkan tidak bisa merasakannya, itu artinya peri cahaya bulan kurang berpandangan. Melihat percakapan antara Yueru dan monster tua ganas itu sebentar, Xiao Yan dan semua orang bisa merasakan tekanan mengerikan dari monster tua ganas itu. Berapa banyak dari kalian yang datang ke mata air kehidupan dan kematian, kan? Tanpa Xiao Yan dan yang lainnya berbicara, monster tua yang ganas itu berbalik dan memandangi saluran air mata air yang tenang dan tak berwarna di sekitar pulau itu. Tepat sekali, Xiuqi segera berdiri, karena dia tahu kekuatan monster tua yang ganas itu, jadi dia harus keluar. Tapi aku menyesal harus memberitahumu. Hidup dan mati, Gikuan tidak akan dipinjam, dan kau juga akan menjadi makanan subur untuk masa mudaku yang abadi. Hahaha, setelah monster tua ganas itu selesai berbicara, tawa memekakkan telinga perlahan bergema di seluruh mata air kehidupan dan kematian.